Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat Ittihad Channel yang kami hormati, pada pagi ini kami ingin menyajikan sebuah permasalahan yang mungkin permasalahan ini sudah sahabat Ittihad Channel tahu, karena masalah ini berada di masyarakat. Kita sering mengerti tentang istilah atau mendengar tentang istilah sihir, ruqyah atau tualah. Sihir itu apa? Ruqyah itu apa? Tualah itu apa? Kami sudah menyebutkan dari awal, permasalahan ini sudah kita ketahui bersama di kalangan masyarakat, yaitu tentang sihir. Dalam permasalahan ini kita contohkan, katakanlah si fulan, anak pemuda. Si fulan tersebut sangat ingin menikahi seorang perempuan, tapi perempuan tersebut berstatus janda. Ketika si fulan ingin melamar si janda, takut tidak diizini oleh si janda, maka si fulan apa yang dikerjakan? Dia pergi ke seseorang dukun untuk menjampi-jampi si janda, supaya si janda tersebut langsung menerima si fulan. Bagaimana pendapat tentang kacamata fikih atau syariat menjampi-jampi atau mensihir si perempuan tersebut? Ternyata bahasa jampi-jampi tersebut itu bahasa Jawa. Para sahabat Ittihad Channel, ketika kita kembalikan pada syariat, ada 3 istilah dalam syariat. Yang pertama, sihir. Jika pirantinya yang digunakan sihir, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ada penafsiran sebagian dari fuqaha tentang sihir itu apa? Sihir itu amrun khariqunil adat an sababil muqtadi, perkara yang keluar dari adat dengan sebab adanya perkara tersebut muqtad atau kebiasaan. Ketika sihir yang tidak diperbolehkan, bagaimana? Sihir yang tidak diperbolehkan walaupun bahasanya, lafaz-lafaz yang digunakan itu berupa lafaz Al-Quran atau kalam ilahiyah, tapi menambahkan, memberikan doror pada makhluk yang lain, maka sihir tersebut tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Alhasil, ketika fi'lun atau qaulun yang bertentangan dengan syariat Islam, ada unsur menyakitkan pada orang lain, walaupun di sana lafadznya yang digunakan adalah Al-Quran atau lafaz-lafaz yang bisa dipahami artinya walaupun bukan Al-Quran, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Itu sihir. Yang kedua, sihir tersebut bisa istihdamu syayatin, bisa menyuruh setan untuk melakukan perkara yang membuat makhluk lain dirugikan. Itu tidak diperbolehkan secara syara. Dan juga terdapat dalam satu Al-Quran qauluhu ta'ala, walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra.
bahwasannya setan tersebut adalah kafir, yang mana setan tersebut memberikan pelajaran kepada manusia tentang masalah sihir. Contoh realnya kita sudah tahu bahwa sihir tersebut sudah berada atau mengakar di beberapa masyarakat kita, tentang ketika seseorang ingin memiliki, maka dia menggunakan yaitu sihir atau jampi-jampi bahasa Jawanya. Itu ketika bertentangan dengan syariat maka hukumnya haram. Yang kedua adalah ruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu yang digunakan Asmaul Husna atau asma-asma Allah atau ayat-ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz yang dipahami artinya yang tidak ada unsur keharuman. Itu adalah ruqyah. Ketika seseorang kena sihir, ketika seseorang ada penyakit yang dikirim oleh jin atau sebagaimana yang kita sudah ketahui, maka kita bisa menggunakan metode ruqyah. Karena metode ruqyah ini adalah salah satu yang mana para ba'dus sahabat Rasulullah SAW menggunakannya, menggunakan metode ruqyah. Ketika Imam Ibnu Irfah ditanya tentang masalah ruqyah, beliau mengatakan bahwasannya ruqyah ini memberikan kemanfaatan, maka tidak usah Anda untuk tidak meyakini adanya ruqyah. Menurut Imam Ibnu Irfah. Alhasil, bagaimana kita untuk menggunakan ruqyah, boleh apa tidak? Maka hukumnya diperbolehkan secara syara ketika tidak bertentangan dengan agama, yakni agama kita adalah agama Islam. Yang ketiga yaitu tualah. Tualah apabila motivasinya adalah mahabbah. Kita sudah mendengar kawan-kawan sahabat Ittihad Channel bahwasanya ada istilah mahabbah. Apabila Anda berada di pondok, mestinya Anda sudah mendengar, yaitu adalah apa kata mahabbah. Mahabbah tidak diperbolehkan atau tidak, ternyata diperbolehkan oleh syariat. Itu namanya tualah. Dalam permasalahan ini yang sudah saya terangkan mulai dari tadi, ternyata si fulan, supaya seorang perempuan yang janda tersebut ingin dinikahi si fulan, ternyata si fulan pergi ke salah satu dukun untuk supaya perempuan tersebut bisa dinikahi oleh si fulan. Maka ketika walaupun yang dibaca oleh seorang tersebut kalam ilahiyah, tapi membuat doror pada makhluk yang lain, maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kita sering mengerti atau mendengar tentang masalah tentang sihir. Bagaimana, apakah ada pendapat yang memperbolehkan untuk melakukan perbuatan seperti itu, melakukan sihir? Bagaimana solusinya ketika tidak diperbolehkan? Maka ada pendapat yang membolehkan untuk melakukan perbuatan seperti itu ketika memang menggunakan metode ruqyah atau tualah. Solusinya bagaimana? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar hati kita tentram, biar hati kita tidak ingin terjerumus pada perkara yang dilarang oleh syariat. Sahabat Ittihad Channel yang dirahmati oleh Allah, ketika sudah mereka saling mencintai, mereka pergi ke suatu
tempat atau ke salah satu ulama, yang mana ulama tersebut ulama yang diyakini orang soleh oleh keluarganya, oleh kerabatnya, mereka pergi untuk meminta doa supaya agar keluarganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana mawaddah warahmah. Itu yang namanya mahabbah. Semoga memberikan kemanfaatan bagi pendengar atau sahabat Ittihad Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.